persamaan garis singgung lingkaran. Ada 3 rumus menentukan persamaan garis singgung lingkaran, tergantung dengan apa yang diketahui atau apa yang diberikan. Yang pertama, kita akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui garisnya bergradien M. Di sini Bu Irna ambil lingkarannya yang pusatnya 0,0, jadi persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Dan garis singgungnya, karena dia sudah diketahui bergradien M, maka bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus N. Nah, ini yang akan kita cari nih. Kalau M-nya sudah jelas, ini gradien. Nah, N-nya ini kira-kira apa? Nah, itu yang akan kita cari. Nah, sekarang kita lihat nih, sambil kita ingat-ingat lagi pertemuan sebelumnya. Ketika garis menyinggung sebuah lingkaran, maka artinya ketika disubstitusikan, nanti diskriminannya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti sebelum kita cari diskriminan, kita substitusi dulu garis ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Y-nya kita ganti dengan MX plus N. Sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Ini kita jabarkan. MX itu M kuadrat X kuadrat ditambah 2MNX ditambah N kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Ini sama-sama X kuadrat nih. Berarti koefisiennya kita jadikan 1 aja. Jadi ini 1 ditambah M kuadrat. Yang belakangnya koefisiennya X hanya 2Mn. Sisanya adalah konstanta. N kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, ketika sudah sampai persamaan kuadrat, baru kita cek diskriminannya. Karena diketahui garisnya menyinggung, berarti diskriminannya harusnya sama dengan 0. Rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya yang mana? Koefisien X, yaitu 2Mn. Dikurang 4, koefisien X kuadratnya 1 plus M kuadrat. Konstantanya adalah N kuadrat min R kuadrat. Sama dengan 0. Ini kita jabarkan jadi 4 M kuadrat N kuadrat. Ini 4, belakangnya dulu kita kalikan ya. N kuadrat min R kuadrat plus M kuadrat N kuadrat min M kuadrat R kuadrat. Sama dengan 0. Ini sama-sama ada 4, kita bagi 4 dulu aja biar sederhana. Jadi ini dibagi 4 tinggal M kuadrat N kuadrat. Ini dibagi 4 jadi N kuadrat min R kuadrat tambah M kuadrat N kuadrat min M kuadrat R kuadrat. Sekarang kita keluarkan dari kurungnya ya. Berarti M kuadrat N kuadrat dikurang N kuadrat ditambah R kuadrat min M kuadrat N kuadrat ditambah M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini habis ya. Sisanya adalah nih. Nah, karena kita akan mencari N-nya, berarti N-nya kita pisahkan sendiri. Karena dia min N, berarti kita pindah dia ke ruas kanan ya. Atau bentuknya menjadi N kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah M kuadrat R kuadrat. Lihat yang ruas kanan, ternyata dia sama-sama ada R kuadrat. Kita gabungkan saja. Jadi ini sisanya tinggal 1 plus M kuadrat. Berarti untuk mencari N-nya tinggal kita akar ya. Akar dari R kuadrat kali 1 plus M kuadrat. R kuadrat bisa keluar dari akar, yaitu plus minus R. Akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini dia. Jadi, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus N kan? N-nya itu adalah plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ini untuk kasus yang lingkaran pusatnya 0,0. Sekarang kita lihat rumus umumnya ya.
Oke, jadi tadi nih ya, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R yang garisnya bergradien M adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Lalu bagaimana kalau lingkarannya ada pusatnya A, B, bukan 0,0? Maka A sama B-nya adanya di sini ya, Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Jadi rumus umum yang harus dihafalkan, harus diingat adalah yang bawah nih ya. Jadi Y min B sama dengan M, X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Jadi kalau pusatnya 0,0, tinggal kalian ganti A sama B-nya dengan 0 dan 0. Jadilah nanti terbentuk yang di atas. Oke, kita ke contoh soal dulu ya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus dengan garis 3x plus 4y sama dengan 7. Jadi, walaupun tadi materinya diberikan gradiennya, tapi tidak selalu diberikan secara langsung. Ini loh gradiennya, tapi bisa juga melalui dia tegak lurus garis ini atau dia sejajar garis ini, gitu ya. Sebelum kita ke garisnya, kita lihat dulu persamaan lingkarannya. Cek dulu pusatnya. Nah, ini karena ada 4X, berarti pusatnya bukan 0,0 ya. Berarti koefisiennya X dibagi min 2 per koefisiennya Y dibagi min 2 ya. Maka pusatnya adalah min 2,0. Ya, jadi jari-jarinya gimana? Akar. Kita kuadratin pusatnya. 4. 0 dikurang C. C-nya berapa? Min 25 ya. Jadinya plus 25. Jadi jari-jarinya adalah akar 29. Udah ada pusat, udah ada jari-jari. Sekarang kita lihat garisnya. Jadi dia diketahui tegak lurus dengan garis ini. Sekarang kita cari dulu gradien garisnya. Boleh pakai rumus, boleh juga kalian rubah jadi Y sama dengan, boleh, yang mana aja boleh. Misalkan kalau pakai rumus berarti min A per B ya. A-nya koefisien X, B-nya koefisien Y. Nah, ini dia gradiennya. Karena garisnya tegak lurus, berarti gradien garis singgungnya kita balik, kita kali min ya. Jadi 4/3. Oke, sudah ada gradien, pusat, dan jari, berarti kita masukkan ke rumus PGS-nya. Y min B sama dengan M, X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Yuk, substitusikan. Berarti Y min 0 sama dengan 4/3 X min 2 atau plus 2 plus minus akar 29 dikali akar 1 ditambah M-nya kita kuadratkan jadi 16/9. Maka Y sama dengan, kaliin ya, 4/3X ditambah 8/3 plus minus, ini yang belakang, 1 tambah 16/9 itu sama saja 9 tambah 16 ya, 25/9. Keluar akar jadinya 5/3. Akar 29. Ya, ini dia persamaan garis singgungnya. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi PGS-nya ada 2 ya. Yang pertama Y sama dengan 4/3X ditambah 8/3 plus 5/3 akar 29. Kemungkinannya yang kedua adalah Y sama dengan 4/3X tambah 8/3 min 5/3 akar 29. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk rumus yang pertama? Tidak, Bu.
Tidak? Oke, bisa lanjut ya. Kita lanjut ke contoh, ke rumus yang kedua. Kalau tadi diketahui garisnya bergradien M, kalau sekarang diketahui titik singgungnya atau titiknya terletak pada lingkaran gitu ya, ditarik dari titik yang terletak pada lingkaran. Nih dia. Sekarang kita ingat lagi kedudukan titik terhadap lingkaran. Kalau titiknya berada pada lingkaran, berarti ketika disubstitusikan ke persamaan lingkaran, ya, X1 sama Y1 kita substitusikan, berarti X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu sama dengan gitu ya, R kuadrat. Kalau kurang dari di dalam, kalau lebih dari di luar, kalau sama dengan berarti pada. Sudah, ini pertama yang kita ketahui. Selanjutnya apa lagi? Kita harus cari gradien garis singgung gini ya. Kalau kita mau bikin persamaan garis, minimal diketahui 2 titik. Kalau tidak diketahui 2 titik, minimal 1 titik dan ada gradien. Garis ini nih, garis singgung ini baru hanya ada 1 titik. Gitu. Nah, kita bisa cari gradiennya. Gimana cara mencari gradiennya? Lihat hubungan dia dengan si jari-jari. Ini adalah tegak lurus. Berarti kita bisa cari gradiennya si jari-jari. Baru nanti dapat gradiennya garis singgung. Cara mencari gradien jari-jari gimana ya? Ini 0,0 ya pusatnya ya. Oke, jadi cara mencari gradien garis yang diketahui kedua titik nih ya. Rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Misalkan ini udah X1 Y1, yang ini misalkan X2 Y2 gitu ya. Berarti kita masukkan ke rumusnya 0 min Y1 per 0 min X1. Atau sama dengan Y1 per X1. Ini adalah gradiennya si jari-jari. Tapi yang kita butuhkan adalah gradiennya garis singgung. Berarti kita balik, kita kali min. Gitu ya. Nah, jadi udah nih, ada titik dan ada gradien. Berarti kita bisa cari persamaan garisnya. Pakai rumus apa? Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi Y min Y1, M-nya kita substitusikan, min X1 per Y1, dikali X min X1. Kita kali Y1 dulu semua, jadi Y1 kali Y, min Y1 kuadrat, sama dengan min X1 kali X, plus X1 kuadrat. Ini kita pindahkan ke kanan, jadi X1 kali X ditambah Y1 kali Y, itu sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat nih, yang tadi kita dapatkan di awal. Jadi X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Untuk selanjutnya, rumus ini kita sebut sebagai rumus bagi adil. Kenapa disebut sebagai rumus bagi adil? Kita lihat ke bawah dulu ya. Jadi memang kalau misalkan kita mencari persamaan garis singgung yang diketahui titik singgungnya atau titiknya terdapat pada lingkaran, maka kita tinggal pakai rumus bagi adil. Kenapa disebut bagi adil? Karena memang dibagi adil. Apanya yang dibagi adil? X dan Y-nya. Jadi ini X kuadrat ya, artinya X-nya ada 2. Berarti kita bagi adil, satunya untuk X1, satunya untuk X saja. Y kuadrat juga gitu, kita bagi adil. Satunya untuk Y1, satunya untuk Y. Selain X dan Y tidak berubah, tetap. Oke, sekarang kita lihat kalau persamaan lingkarannya seperti bentuk yang kedua. Kita bagi adil juga. Ini X min A-nya ada 2, karena dia kuadrat ya. Berarti satunya kita ganti dengan X1, satunya tetap X. Y min B kuadrat juga begitu, satunya kita ganti dengan Y1, satunya tetap Y. Selain X dan Y tidak berubah. Sekarang kalau persamaan garis singgungnya bentuk yang ketiga, lagi bagi adil lagi. Ini X kuadrat berarti X1 kali X. Y kuadrat berarti Y1 kali Y.
Nah, AX gimana? Kita bagi adil, kita bagi 2 ya. Jadi tadinya A, kita bagi 2 berarti setengah A untuk X1, setengah A lagi untuk X. BY juga gitu, setengah B untuk Y1, setengah B untuk Y. Plus C sama dengan 0. Kita lihat contoh soal dulu. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik 1, min 1. Langkah pertama yang harus kalian cari, kalau diketahuinya hanya di titik gitu ya, bukan di titik singgung gitu. Nah itu kalau di titik singgung sudah jelas bahwa titiknya pada lingkaran. Tapi kalau hanya di titik, berarti harus dicek dulu titiknya ada di mana. Caranya kita substitusi. Nih ya, kita ganti X-nya dengan 1. Y-nya dengan min 1, ditambah 4 kali 1, dikurang 6 kali min 1, min 12, bagaimana dengan 0? Ini 1 tambah 1 tambah 4 tambah 6 min 12. Ternyata dia ini 0 ya. 0 sama dengan 0. Kalau sama dengan berarti titiknya pada lingkaran. Kalau pada lingkaran, berarti kita bisa pakai rumus bagi adil. Lihat persamaan lingkarannya, kita bagi adil. X kuadrat berarti bagi adilnya X1 dan X. Y kuadrat berarti Y1 dan Y. 4X, berarti kita bagi 2 ya. 2-nya untuk X1, 2-nya lagi untuk X. Min 6Y, berarti kita bagi 2. Berarti min 3Y1, min 3Y. Min 12 sama dengan 0. Baru kita ganti X1 dan Y1-nya dengan 1 dan min 1. Berarti ini 1 kali X ditambah min 1 kali Y ditambah 2 kali 1. Ini tetap 2X, ini min 3 kali min 1, ini tetap min 3Y, min 12 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X min Y plus 2 plus 2X plus 3 min 3Y min 12 sama dengan 0, atau kita sederhanakan lagi 3X min 4Y min 7 sama dengan 0. Ini dia PGS lingkaran yang diketahui titik singgungnya atau titik pada lingkaran. Untuk rumus yang kedua ada pertanyaan. Insya Allah tidak, Bu. Insya Allah tidak. Oke, jadi memang rumus yang kedua ini rumus yang paling mudah di antara ketiga rumus. Jadi mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Jadi kalau yang pertama tadi garisnya diketahui bergradien M, kalau yang kedua diketahui titik singgungnya, kalau yang ketiga diketahui garis singgungnya ditarik dari titik di luar lingkaran. Jadi kalau kita mau bikin garis singgung ya, kan titiknya kalau di titik pada lingkaran bisa kita bikin garis singgung. Terus kalau ada titik di luar lingkaran juga bisa kita bikin garis singgung. Yang nggak bisa kalau di dalam lingkaran ya. Kalau ada lingkaran, ada titik dalam lingkaran, nggak akan bisa kita bikin garis singgung. Yang ada garis potong. Oke, nah sekarang yang akan kita pelajari adalah seandainya ditarik dari titik di luar lingkaran. Sebenarnya ini bukan rumus yang paling susah, tapi memang dia butuh 2 proses gitu ya. Yang pertama, kalian harus cari dulu M-nya dengan cara mensubstitusi titiknya ke rumus PGS yang pertama. Y min B sama dengan M, X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Setelah dapat M-nya, baru bisa kita cari PGS-nya menggunakan Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Kita langsung lihat contohnya dulu saja. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 yang ditarik dari titik 3,1. Untuk meyakinkan, kita coba uji dulu titiknya 3,1.
Masukkan ke dalam persamaan lingkaran ya. 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Bagaimana dengan 5? Ternyata ini 10. Itu lebih dari 5. Berarti titiknya di luar lingkaran. Kalau titiknya di luar lingkaran, kita harus cari dulu M-nya. Pakai rumus Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Y dan X-nya kita ganti dengan apa? Dengan titiknya. 3,1. Terus B sama A ini pusat lingkaran ya. Pusatnya lingkaran ini adalah 0,0. M-nya kita cari, R-nya dari jari lingkarannya adalah akar 5. Sudah kita substitusikan? Y-nya adalah 1, B-nya 0, M-nya kita cari, X-nya 3, A-nya 0, plus minus R-nya akar 5, akar 1 plus M kuadrat. Ini jadi 1 sama dengan 3M plus minus, ini sama-sama akar, kita kali aja yang dalam, jadi 5 plus 5M kuadrat. 3M-nya kita pindahkan ke kiri ya, 1 min 3M sama dengan plus minus akar 5 plus 5M kuadrat. Dan kita hilangkan akarnya, berarti kita kuadratkan kanan dan kirinya. Yang kiri kita kuadratkan jadi 1 min 3M kuadrat. Yang kanan kita kuadratkan, akarnya hilang, plus minusnya juga hilang. Jadi 5 plus 5M kuadrat. Yang kiri kita kuadratkan ya, 1 min 6M plus 9M kuadrat sama dengan 5 plus 5M kuadrat. Kita pindahkan ke ruas yang sama, pindah ke sebelah kiri semua. Jadi kita peroleh 4M kuadrat min 6M min 4 sama dengan 0. Atau disederhanakan bagi 2. Jadi 2M kuadrat min 3M min 2 sama dengan 0. Coba bantu Bu Irna, berapa ini pemfaktorannya? 2M 1. 2M plus 1 1 min 2 sama M min 2. Jadi M-nya adalah min setengah dan M-nya sama dengan 2. Sudah dapat M, sudah dapat titiknya. Nih ya, berarti kita bisa cari PGS-nya. PGS, kata persamaan garis singgung. Titiknya diketahui 3,1. Gradiennya ada 2. Dua-duanya kita hitung ya. Ini M min setengah, yang ini M sama dengan 2. Rumusnya adalah ada titik, ada gradien. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Yang ini juga Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi X1 Y1-nya adalah 3,1. Y min 1 sama dengan min setengah X min 3. Jadi Y sama dengan min setengah X plus 3 per 2 plus 1. Jadi Y sama dengan min setengah X plus 5 per 2. Ini PGS yang pertama. Yang kedua adalah Y min 1 sama dengan 2 kali X min 3. Jadi Y sama dengan 2X min 6 plus 1. Y sama dengan 2X min 5. Oke. Ini dia persamaan garis singgungnya. Jadi ada 2. Nanti kalau soalnya PG, mungkin yang ditanya salah satu persamaan garis singgungnya. Nanti tinggal dipilih sesuai yang ada di option. Untuk bentuk yang ketiga atau rumus yang ketiga, ada yang ingin ditanyakan?